على كل نية صالحة وكل ما نوى به سلف الصالح بسر النبي وآل النبي وبأسرار سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب إلينا ليلة القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وهب إلى أمتي ليلة القدر. ليلة القدر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada subuh hari ini memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan. Subuh ini kita bisa kembali berhadir di Masjid Baitur Rahim, bersama-sama kita beriktikaf, melaksanakan sholat subuh dan berbagai amaliyah, wiritan dan lain sebagainya kita ikuti dengan ta'lim wa ta'allum, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi ungkapan kesyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan Allah selalu ditambah kepada kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut hingga hari kiamat. Shaimin, shaimat, hadirin hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang ke-21 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Ini artinya kita sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan ini, di hari-hari ganjilnya terdapat Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar."
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat, turun malaikat Jibril biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya dengan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atau kesejahteraan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Ini surah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat. Di antaranya para ulama yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang waliullah di zaman Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini adalah seorang waliullah, seorang mujahid. Beliau berzihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir. Beliau berperang melawan orang kafir hanya sendirian. Tidak ada punya pasukan. Beliau punya senjata, senjatanya itu wihang onta. Wihang onta atau geraham onta, ya, tulang yang ada gigi geraham onta ini. Beliau berperang melawan orang kafir dengan senjata sakti tersebut. Yang senjata itu apabila beliau pukulkan kepada orang kafir, maka banyak sekali, tidak terhitung orang kafir yang mati karena pukulan senjata tersebut. Jadi saktinya luar biasa ini senjata. Dan senjatanya ini selain punya kesaktian, bisa mematikan orang kafir dengan tidak terhitung jumlahnya. Apabila Sam'un al-Ghazi ini kelaparan, dari wehang onta tadi tumbuh daging, dan dagingnya itu masak, sehingga beliau bisa makan dari daging yang tumbuh dari senjata beliau tersebut. Dan apabila beliau kehausan, beliau akan minum dari air yang keluar di sela-sela gigi onta di wihang senjata beliau tersebut. Jadi kalau haus, ada air yang keluar dari sela-sela gigi onta di senjata Sam'un al-Ghazi ini. Jadi beliau berperang. Ini Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, dan Rasulullah diceritakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berperang itu selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi ini umur rata-rata manusia 84 tahunan, ya kan?
Ya, ada manusia tuh yang lebih umurnya dari 84 tahun, ada yang kurang. Tapi dirata-ratakan semua umur manusia itu 83 tahun 4 bulan, dirata-ratakan. Jadi waktu itu orang kafir kewalahan menghadapi Sam'un al-Ghazi. Lalu mereka mencari jalan, mencari cara politik agar mereka bisa mengalahkan Sam'un al-Ghazi ini karena sakti luar biasa. Akhirnya mereka mendatangi istri Sam'un al-Ghazi dan menawarkan harta yang banyak untuk membunuh Sam'un al-Ghazi. Jadi ini musuh dalam selimut. Istrinya sering ditinggalkan oleh Sam'un al-Ghazi untuk berperang. Jadi rupanya istrinya ini jablay, kurang dibelai, jablay, dan kurang diberikan nafkah harta. Lalu orang kafir menawarkan kepada istrinya untuk membunuh Sam'un al-Ghazi agar mereka bisa memenangkan peperangan. Datang orang-orang kafir kepada istri Sam'un al-Ghazi ini ketika Sam'un al-Ghazi pergi keluar untuk berperang. Mereka menawarkan untuk membunuhnya, tapi kata istrinya, saya mau hadiah, saya mau harta, tapi saya tidak tega membunuh suami saya. Kata orang-orang kafir, tidak usah kamu yang membunuh, kamu cukup mengikat Sam'un al-Ghazi, lalu kami yang membunuhnya. Oke, kata istrinya, tapi saya tidak punya alat untuk mengikat. Kami beri tali tambang, tali besar, diberikan kepada istrinya. Malam-malam ketika Sam'un al-Ghazi tidur, dan tidurnya ini seperti tidur orang mati, diikat. Pagi bangun Sam'un al-Ghazi, kemudian merasakan bahwa tubuhnya terikat. Tanya kepada istrinya, wahai istriku, siapa yang mengikat aku? Kata istrinya, ulun. Kenapa engkau mengikat tubuh saya? Ada saya, ada ulun, ada engkau. Ngerti aja dah. Lalu kata istrinya, saya mengikat engkau untuk mendapatkan upah. Lalu kata Sam'un al-Ghazi, tali ini tidak apa-apanya. Bergerak Sam'un al-Ghazi, putus semua tali-tali, pergi lagi berperang. Orang-orang kafir datang kepada istrinya, kenapa engkau tidak mengikat Sam'un al-Ghazi? Dia pergi lagi berperang tuh. Kata istrinya, sudah kuikat tapi putus, tidak tahan tali tambang yang besar itu. Kalau begitu, kata orang-orang kafir, kami beri rantai, mau dari besi itu rantai, malam ini ikat. Malam tidur lagi Sam'un al-Ghazi, diikat lagi. Siang bangun al-Ghazi, Sam'un al-Ghazi bergerak lagi, putus lagi. Tanya kepada istri, kenapa mengikat saya? Saya mau upah. Lalu pergi lagi. Kata Sam'un al-Ghazi, saya ini seorang waliullah, tidak ada suatu apapun yang bisa melemahkan diriku kecuali rambutku. Nah, tersambat rambut. Malam besok istrinya memotong rambut Sam'un al-Ghazi, dipotong cuma 8 helai. 4 helai diikatkan ke ibu jari, 4 helai lagi diikatkan ke ibu, 4 helai diikatkan ke ibu jari tangan, 4 helai diikatkan di ibu jari kaki, diikatkan. Pagi bangun lagi Sam'un al-Ghazi, lalu beliau tidak bisa melepaskan ikatan rambut tersebut.
lemah. Jadi kelemahannya adalah kayak Hamid Abulung dulu lah, susah juga dibunuh oleh sultan, oleh raja, sampai dimasukkan dalam kerangkeng penjara besi, dimasukkan ke dalam Sungai Martapura, ditenggelamkan di Sungai Martapura karena susah membunuh dengan senjata apapun, tidak bisa, kebal. Lalu dilihat oleh orang banyaklah, beliau ketika waktu-waktu sholat itu keluar dari penjara itu, keluar berjalan di atas air ke daratan sholat. Nah, jadi Hamid Abulung itu sholat lah. Sekarang ada orang mengajarkan ajaran dari Abulung bahwa tidak wajib sholat. Nah, ini sudah berbeda dengan manakibnya Hamid Abulung. Kubur beliau katanya dulu dekat sungai, tapi makin ke darat, makin ke darat, makin ke darat. Tapi kalau kita mau ziarah ke situ pakai kelotok dulu lah, hanya bisa menyeberang. Jadi Sam'un Al-Ghazi akhirnya lemah. Datanglah orang-orang kafir dan membawa Sam'un Al-Ghazi ke tempat eksekusi. Di situ ada tiang guru, diikatlah Sam'un Al-Ghazi, kemudian disiksa, dipotong kupingnya, dipotong hidungnya, kaki tangannya, mata dicolok, dibutakan. Tapi Sam'un Al-Ghazi sabarnya luar biasa, tidak berteriak. Yang berteriak malah para malaikat. Malaikat memohon kepada Allah agar menyelamatkan Sam'un Al-Ghazi karena malaikat tidak sanggup melihat siksaan yang disiksakan kepada Sam'un Al-Ghazi. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jar Allah taala tanya kepada Sam'un Al-Ghazi apa yang dia mau. Lalu para malaikat bertanya kepada Sam'un Al-Ghazi, lalu kata Sam'un Al-Ghazi, saya ingin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan, pendengaran dan seluruh anggota badan serta kekuatan agar saya hancurkan ini gedung. Akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata yang tadinya pecah ditusuk oleh orang-orang kafir kembali seperti semula, telinga yang tadinya potong tumbuh kembali, tangan tadinya putus tumbuh kembali, kaki tumbuh kembali. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi punya kekuatan kembali. Dia beliau gerakkan tiang guru. Tiang guru itu tiang yang ada di tengah-tengah. Kalau ini tiang gurunya 4, ini tiang gurunya 1 di tengah-tengah. Masjid Al-Mukarramah kadang 1 sajalah. Masjid luar Batang itu 1 aja tiang guru ada, itu yang pernah diputar oleh Datu kita Kalampayan Syekh Arsad Al-Banjari. Ketika arah kiblat itu tidak benar, beliau putar dengan sorban beliau di tiang guru itu, beliau mutarnya lah 1 masjid terputar semua. Iya, itu masjid di luar Batam. Jadi Sam'un Al-Ghazi bergerak, hancurlah gedung itu, runtuh, gedungnya runtuh. Dan semua yang ada di situ mati ketika itu, termasuk istrinya yang tadi berkhianat, mati di situlah, roboh. Kalau roboh Alfamart kah? Mat plus itu Alfamart ya yang di Gambut itulah, 18 orang terkubur dan alhamdulillah hanya 4 orang yang meninggal dunia ya, 4 orang ya, dan husnul khatimah ya. Namanya musibah ya Allah,
Insyaallah. Jadi setelah itu orang-orang kafir matian, Sam'un Al-Ghazi beribadah selama 1000 bulan lagi. Beribadah siang puasa, malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul lagi ada orang-orang kafir yang zalim lagi. Beliau kembali berzihad, berperang untuk membela kebenaran. Akhirnya beliau wafat. Pada saat berperang beliau wafat dalam keadaan syahid. Itu yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah menceritakannya kepada para sahabat. Para sahabat menangis dan bertanya kepada Rasulullah, tahukah wahai Rasulullah berapa kira-kira amal Sam'un Al-Ghazi ini? Ujar Rasulullah, tidak tahu juga, banyak sekali yang jelas. Lalu sedihlah para sahabat karena merasa tidak akan bisa menyaingi ibadahnya Sam'un Al-Ghazi. Turunlah ayat Inna anzalna fi Lailatul Qadr yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ada juga yang ulama menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini bahwa Rasulullah hampir wafat. Rasulullah sedih kepada malaikat Jibril alaihissalam. Beliau mengadukan, kalau aku wafat, siapa yang akan menyampaikan salamku kepada umatku? Kata malaikat Jibril, ulun dan para malaikat yang lain yang akan turun memberikan salam kepada umat pian. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Jadi sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umat akhir zaman yang umur kita ini tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu. Namun barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadang melebihi daripada umat-umat yang terdahulu. Mulai kita balik sampai Ramadan ini, setiap tahun kita pasti melalui namanya Lailatul Qadar itu. Jadi setiap tahun sebenarnya umur kita ini bertambah 83 tahun 4 bulan. Kalikan saja umur kita sekarang, mulai balik berapa kali kita telah bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar itu. Semua kita melalui malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang membedakan hanya apakah kita mengisi Lailatul Qadar itu dengan amal ibadah ataukah kita menyia-nyiakannya. Mudah-mudahan di Lailatul Qadar itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya lah salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, sama kita beribadah semalaman. Kalau hanya salat Isya berjamaah hanya setengah malam. Tapi kalau diikuti lagi dengan salat subuh berjamaah, maka kita sama beribadah satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan ini beliau sangat menambah giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah, mudahan Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asrul akhir, apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda ma'dzirahu, beliau mengeratkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, artinya beribadah malam, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istrinya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril akhiri ma la yajtahidu fi ghairi, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul asral awakhiri yakhussul asral awakhira fi ramadana bi a'malin ya'maluha fi baqiyatis syahr. Jadi kalau 10 akhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahimat, makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita kawa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan akhir bulan Ramadan makin kendur, makin uyuh. Ujar almarhum al-mukarram Guru Ahmad Bakri, mestinya semakin parak Ramadan ini makin menggas kita jasidin lah, makin digas. Jangan kayak kelotok jasidin. Kelotok itu kalau hendak begana itu melangsam lawan gas, tapi kalau menggas talimpu aja sidin lah. Itu kelotok. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasin anna Allah taala wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatku, kata Rasulullah, malam kemuliaan, dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelum mereka. Jadi hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan. Umat-umat terdahulu tidak ada. Umatnya Nabi Nuh tidak ada. Umatnya Nabi Musa alaihissalam tidak ada. Umat Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak diberikan Lailatul Qadar. Umat Nabi Isa juga tidak ada. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Lailatul Qadar ini. Maka kita bersyukurlah kepada Allah, kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri fa innaha witrun. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan, maka sesungguhnya ia ada pada malam yang ganjil. Fi ihda wa ishrin, pada malam 21, au salasin wa ishrin, atau malam 23, au khamsin wa ishrin, atau malam 25, au sab'in wa ishrin, atau malam 27, au tis'in wa ishrin, atau malam 29, au akhiri lailatin, atau malam terakhir. Faman qamaha imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikannya atau beribadah di malam itu imanan wa ihtisaban, didasari karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni baginya dosa-dosa yang telah terdahulu, wa ma ta'akhkhara,
ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi belum melakukan dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mentang-mentang diampuni Allah juga dajar dosaku lalu sekahendak menggawi dosa. Nah ini kada bujur, ya kah? Rasulullah tuh kadada dicatat Allah dosa, tapi sidin kadada pernah melakukan dosa. Ya. Kemudian Anwasilah, Lailatul Qadri Lailatun Balijatun. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sejuk, la harata wala baridata, kada panas kada dingin, wala sahaba fiha, kada ada awan malam itu. Maksudnya kada ada awan nih, kada ada awan nang mendung lah. Kalau awan nang putih-putih itu ada aja, tapi kadang dasar bujur kada ada juga awan nang putih itu gin kada ada. Jadi model kayak tarang di atas langit tuh, nah tarang walaupun bulan kada ada, bintang kada ada juga, tarang pina kayak langit biru aja lah. Nah ya kayak itu alamat Lailatul Qadar adalah wala sahaba fiha wala matara, kada ada hujan malam itu. Tapi mun ada hujan lah, biasanya hujan itu awal-awal malam bisalah hujan. Supaya apa? Supaya orang kada menyangka malam itu Lailatul Qadar. Kada menyangka juga. Jadi malam itu nyaman guring. Iya kan? Oh nih hujan lihat. Lain Lailatul Qadar malam ini jan. Padahal imbahnya tuh cerah benar lah. Bisa nang kayak itu. Nang nyata yang jelas kada hujan lebat. Hujannya itu gerimis-gerimis saja. Nah bisa seperti itu. Kadang nang beguntur, bepatir, kadang nang kayak itu ya kan. Kemudian wala reha, kada ada angin daras. Angin daras tau angin topaan kada ada. Angin puting beliung kada ada juga. Ya kan malam itu. Wala yurma fiha bi najmin, malam itu kada ada bintang. Ada juga mengartikan ini kada ada meteor, kada ada yang bintang gugur itu kada ada lah. Orang bahari melihat bintang gugur itulah, tahi bintang jebarilah. Oh itu berdoa benar, ya kabul doa waktu itu jelas. Kalau di dalam riwayat ada madakan itu Allah melimpar jin nang hendak naik ke atas langit, melimpar jin. Min alamati yaumiha an tatlu'a asy-syamsu la syi'a 'alaha, dan alamat siangnya imbah malam ini Lailatul Qadar, siangnya itu matahari bersinar tapi tidak ada mempunyai panas yang menyengat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab marratan wal ikhlas sab'a marrat." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar 2 rakaat, membaca tiap rakaat sesudah Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 7 kali, fa idza sallama yaqulu astaghfirullah, dan apabila sesudah salam dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah, 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu, tidaklah dia berdiri dari tempat duduknya maka ia telah diampuni Allah, wali abawaihi, dan juga kedua orang tuanya. Wa yab'atsallahu ta'ala malaikatan, Allah mengutus malaikat ilal jinani, ke dalam sorga, yaghrusuna lahul asjar, para malaikat itu menanam pohon-pohonan, wa yabnunal qusur, dan membangun istana-istana, wa yajrunal anhar,
dan mereka mengalirkan sungai-sungai. Wala yakhruju minad dunya, dan tidaklah ia keluar dari dunia, tidaklah ia meninggal dunia hatta yara dzalika, sehingga ia melihat yang demikian kullahu sebarataan. Makanya orang yang rajin beribadah Lailatul Qadar itu meninggal dunianya husnul khotimah dan senang, tertawa, tersenyum. Tersenyum karena apa? Melihat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Man qama sa'atan fi lailatul qadar qadra ma yahlibur ra'isatan ahabbu ila Allah min siyamid dahri kullihi walladzi ba'athani bil haqqi nabiyyan lakira'ati ayati minal kitabi lailatul qadri ahabbu ila Allah min an yakhtama fi ghairiha minal layali. Barang siapa yang beribadah satu saat saja pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan, sekedar pengembala mengeluarkan air susu kambing, memerah susu kambing, itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada puasa setahunan. Dan demi orang yang mengutus aku dengan kebenaran sebagai seorang nabi, ujar Rasulullah, sungguh satu ayat dari Al-Quran yang dibaca Lailatul Qadar lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada menghatamkan pada malam-malam selain Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu adanya? Kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Parukunan, kita hari Minggu ya, Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali berkata bahwasanya diketahui Lailatul Qadar itu dengan awal Ramadan, maka jika ada awalnya itu Ahad atau Rebu, maka yaitu pada malam yang ke-9 likur, malam 29. Kalau di dalam kitab Baijuri halaman 304, wa in halla yaumus shaumi fi ahadin fa fi sabi'il isrina ma romat fastaqar. Nah, kalau di Baijuri ini kalau mulai malam Ahad hari Ahad kita puasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Sudah israk lah. Iya kah? Ini bujur kah jamnya? Nah, di dalam kitab Parukunan Besar seperti yang lain. Nah, di dalam Parukunan Besar ada disebutkan, ini lafaznya sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Usalli sunnatal Lailatul Qadar 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Lailatul Qadar 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dibaca ayatnya kemudian daripada Al-Fatihah, Alhaakumut Takasur hingga akhir sekali, dan qul huwallahu ahad 3 kali berturut-turut keempat rakaatnya. Niscaya dimudahkan Allah taala keluar rohnya pada sakaratil maut, dan dilepaskan Allah Ta'ala daripada azab kubur, dan diberi Allah Ta'ala akan dia 4 tempat di dalam negeri akhirat daripada nur. Tiap-tiap satu nur itu 1000 mahligai di dalam sorga, bagi kesenangan orang yang berbuat amal. Itu dinukil daripada kitab Nuzhatul Majalis, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sunat membaca pada malam Lailatul Qadar, perbanyak doa ini. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa
fa'fu anni, dan lagi membaca zikir 400 kali la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan baca tasbih ini 200 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dengan banyak-banyak juga, dan dibaca sholawat dengan banyak-banyak juga hingga jangan tidur semalaman. Ya kan? Banyak kali lagi amalan, ya kah? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar kita sedang beribadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan doa-doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan Allah taala umur sehingga bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmah, barakah, dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekeluarga dibahagiakan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kulli ma nawa bi salafus salih bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi asrari suratil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihan lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutran sa wa dzakar. Allahumma waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan zaima wa qilla atqiya ulama nahza bil khair wa nuqfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun. Rabbi iqdi anna kulla duyun qabla an yatiyana rusulul manun. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Subhanallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idhu alaina sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Wa'inna ala siyami wal qiyam birahmatika ya aziz ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.